Pasti HP kabel kalian kayak gini kan? Nah, jangan khawatir lagi nih guys, karena di sini kita akan bahas tentang wireless charging yang merupakan jawaban dari permasalahan kalian semua. Tapi, sebelum kita akan menjelaskan tentang wireless charging, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antena Georgina dengan NPM 21067335156 dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Angkatan 2021. Halo semua, perkenalkan nama saya Danarsari Humairah Sutanto dengan NPM 21067336061 dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Clarisitaria Wibowo dengan NPM 21067334143 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sandra Dewita dengan NPM 21067329986 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2021. Permintaan tenaga listrik akan meningkat dari hari ke hari. Salah satu isu utama dalam sistem tenaga adalah kerugian yang terjadi selama transmisi dan distribusi tenaga listrik. Besarnya daya yang hilang selama transmisi dan distribusi diperkirakan sebesar 26%. Alasan utama kehilangan power selama transmisi dan distribusi adalah resistansi kabel yang digunakan untuk jaringan. Efisiensi transmisi daya dapat ditingkatkan untuk tingkat tertentu dengan menggunakan komposit kekuatan tinggi lebih dari konduktor dan kabel bawah tanah yang menggunakan suhu tinggi yang superkonduktor, tetapi transmisi masih tidak efisien. Pada tahun 2007, secara mengejutkan, Marin DKK, peneliti di MIT, berhasil menyalakan balon listrik sebesar 60 watt pada jarak 2 meter. Mereka menemukan bahwa untuk mendapatkan efisiensi transmisi energi listrik yang tinggi, antara pengirim dan penerima harus memiliki frekuensi resonansi yang sama. Pada akhir abad ke-18, seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla memiliki pemikiran tentang bagaimana mentransmisikan tegangan dengan media udara atau dengan kata lain tanpa perantara kabel atau yang biasa disebut dengan wireless. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, dihasilkanlah sebuah alat yang dinamakan atas dirinya sendiri, yaitu kumparan Tesla atau Tesla Coil. Dengan alat ini, Nikola Tesla dapat menghasilkan tegangan yang sangat tinggi, arus yang sangat kecil, frekuensi yang sangat tinggi, dan berhasil mengirimkan daya listrik sebesar 1 juta volt tanpa melalui suatu kabel sejauh 26 mil untuk menyalakan kurang lebih 200 lampu dan 1 motor listrik. Teknologi nirkabel telah berkembang secara pesat lebih dari 2 dekade terakhir, baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun teknologi pendukungnya, yaitu dari sisi perangkat komputasi bergerak yang telah banyak digunakan oleh masyarakat. Charging baterai merupakan salah satu kebutuhan primer dari masyarakat modern. Untuk mendukung aktivitas-aktivitas masyarakat yang semakin tinggi tingkat mobilitasnya, powerbank merupakan solusinya. Namun, kemampuan powerbank masih terbatas dalam hal charging, sehingga teknologi charging tanpa kabel atau yang lebih dikenal dengan wireless power transmission lebih disarankan. Sistem WPT yang digabungkan dengan sumber-sumber energi terbarukan lainnya yang sangat ramah lingkungan, seperti cahaya matahari, energi panas atau kalor, energi getaran, dan lain sebagainya, memiliki prospek yang sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Teknologi WPT atau Wireless Power Transmission tentunya akan sangat membantu dalam hal charging piranti komputasi bergerak dan juga akan menjadi lebih efektif serta efisien karena dapat mengisi ulang lebih dari satu piranti komputasi bergerak dalam suatu waktu bersamaan tanpa harus menggunakan kabel lagi yang terkoneksi ke sumber listrik. Wireless charging atau yang juga dikenal sebagai transfer daya nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan sumber daya untuk memancarkan energi elektromagnetik ke beban listrik di celah udara tanpa interkoneksi kabel. Saat ini, pengisian nirkabel cepat berkembang dari teori menuju fitur standar pada produk komersial, khususnya ponsel dan perangkat pintar portable. Pada tahun 2014, banyak produsen smartphone terkemuka seperti Samsung, Apple, dan Huawei mulai melepaskan perangkat generasi baru dengan fitur built-in kemampuan pengisian nirkabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan charger wireless? Jadi, pengisian induktif atau biasa dikenal wireless charging adalah sebuah metode pengisian baterai yang cara kerjanya adalah dengan menggunakan medan elektromagnetik untuk mentransfer energi listrik tanpa menggunakan media kabel.
Setiap perangkat yang akan dilakukan pengisian harus dilengkapi dengan receiver dan diletakkan di dekat pad atau charging station agar dapat dijangkau oleh transmitter wireless charger. Energi dikirim secara induktif yang kemudian dapat digunakan untuk pengisian baterai atau menghidupkan perangkat elektronik. Di dalam wireless charger, terdapat setidaknya satu koil yang fungsinya menghadirkan medan elektromagnetik bolak-balik. Perangkat penerima alias ponsel bakal menerima medan elektromagnetik tersebut dan mengubahnya menjadi arus listrik, sehingga memungkinkan kita untuk mengisi baterai. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Ørsted, Build Software, dan Ampere menyatakan bahwa adanya gaya dan medan magnet pada kawat berarus. Dengan pernyataan ini, maka dapat dipertanyakan sebuah pernyataan dasar, yaitu apakah medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan arus listrik? Pada awal tahun 1930, Michael Faraday melakukan berbagai percobaan yang berhubungan dengan pengaruh medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, terhadap suatu kumparan atau loop tertutup. Percobaan Faraday dapat digambarkan secara sederhana sebagai gambar di samping ini. Pada percobaan pertama Faraday, kumparan dipasang seri dengan galvanometer atau pengukur arus. Karena tidak ada sumber tegangan atau baterai, maka mula-mula tidak ada arus. Dan bila suatu batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan dan digerakkan, maka akan terbaca arus pada galvanometer. Hal yang sama juga terjadi apabila magnet batangnya diam dan kumparannya yang digerakkan. Apabila batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan, lalu tidak digerakkan atau dalam kondisi diam, begitu juga dengan kumparan, maka tidak akan ada arus yang timbul pada kumparan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa arus dalam suatu kumparan atau loop circuit dapat ditimbulkan dari medan magnet yang berubah terhadap waktu yang menginduksikan kumparan tersebut. Arus yang mengalir disebut arus induksi. Pada percobaan yang kedua, seperti gambar yang samping ini, apabila saklar ditutup, arus mengalir melalui kumparan pertama sehingga timbul medan magnetik. Karena digunakan sumber DC, maka perubahan medan magnet hanya terjadi sesaat dan akan menimbulkan arus sesat pada kumparan kedua dan kembali ke nol. Hal yang sama juga terjadi bila saklar kembali dibuka dengan arah arus yang berlawanan. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa arus induksi hanya terjadi bila terjadi perubahan medan magnetik. Bila medan magnetnya besar, berapapun besarnya, tetapi medan magnetnya konstan, tidak berubah-ubah terhadap waktu seperti arus DC, maka tidak akan menghasilkan arus induksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian osilator. Nah, rangkaian osilator pada prinsipnya itu hampir sama dengan rangkaian inverter untuk mengubah gelombang searah dengan DC menjadi gelombang denyut IC. Pada rangkaian digital, komponen osilator sederhana seperti kristal banyak dipergunakan sebagai pembangkit clock sinyal pada integrated circuit agar dapat berkomunikasi IC to IC. Sedangkan pada perangkat elektronik saat ini, rangkaian osilator banyak digunakan pada rangkaian power supply atau SMPS, yaitu switch main power supply dengan bantuan IC PWM sebagai trigger untuk menghasilkan gelombang denyut. Sedangkan pada pengembangan saat ini dalam dunia kelistrikan, di mana tuntutan teknologi yang semakin besar akan efisiensi dalam hal biaya dan instalasi, konsep wireless power atau transmit daya listrik dalam jumlah besar tanpa menggunakan kabel sebagai penyalur utama menjadi tantangan di banyak belahan dunia. Rangkaian osilator menjadi bagian penting dalam sistem wireless power, di mana gelombang denyut yang dihasilkan rangkaian osilator pada dasarnya menghasilkan medan elektromagnetik yang berubah-ubah. Dan jika radiasi medan elektromagnetik tersebut terkena kawat atau konduktor yang berada dalam jarak radiasinya, maka akan menyebabkan timbulnya arus pada kawat tersebut atau percobaan Faraday. Seperti yang tertera pada gambar di samping yang merupakan diagram wireless power transfer. Kemudian saya akan memberitahu bagaimana cara kerjanya. Pertama, saya akan memberitahu cara kerja dari rangkaian transmitter atau pemancar. Jadi, dalam perancangan rangkaian transmitter dibutuhkan beberapa komponen agar energi yang dipancarkan oleh alat tersebut menghasilkan pancaran energi yang baik.
Komponen utama yang sangat penting adalah kawat email. Teknologi ini memiliki keuntungan yaitu dapat melalui udara. Jadi, arus listrik pada base station menciptakan medan magnet yang membawa daya ke receiver yang kemudian dikonversi menjadi arus listrik. Nah, hal inilah yang menyebabkan kondisi pengisian baterai secara aman karena terisolasi secara elektrik oleh transmitter dengan daya receiver. Eksperimen yang dilakukan oleh Nikola Tesla selanjutnya disempurnakan oleh Lord Kelvin yang terkenal dengan teori transmisi vortexnya. Hipotesa yang dilakukan oleh Kelvin tidak memfokuskan pada gelombang akan tetapi pada radiasi. Beliau mengasumsikan bahwa rangkaian pada transmitter dan receiver terdiri dari kapasitor dan induktor yang kemudian dikenal dengan rangkaian resonansi. Jadi, jika kedua elektroda dari kapasitor ditarik secara terpisah, kemudian di antara keduanya terdapat peregangan medan listrik, garis-garis medan mulai tampak pada suatu bidang yaitu pemancar, dan diperkuat lagi di sisi penerima. Nah, jadi dengan cara ini, tingkat efektivitas yang lebih tinggi dan lebih kuat dapat diharapkan. Setelah menerangkan rangkaian transmitter, saya selanjutnya akan menerangkan tentang rangkaian receiver atau penerima. Nah, jadi rangkaian penerima hanya terdiri dari rangkaian ILC saja yang akan terhubung ke beban. Jadi untuk mendapatkan penerimaan gelombang yang hampir sempurna, maka frekuensi resonansi sendiri pada rangkaian penerima kurang lebih sama dengan frekuensi resonansi pada rangkaian transmitter. Hal ini berguna untuk mendapatkan frekuensi resonansi bersama bisa terpenuhi. Sistem pengiriman daya listrik tanpa kabel konstruksi dan perancangan pada sisi penerima juga akan sangat mempengaruhi daya listrik yang dapat diterima, baik itu dalam hal jarak maupun tegangan keluaran yang dihasilkan ke beban. Untuk kerja yang dihasilkan dalam sistem ini diharapkan lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan konsep induksi tradisional. Rangkaian transmitter akan mengirimkan sinyal dengan frekuensi 52 kHz, kemudian sinyal yang dikirim pada dasarnya itu berupa induksi medan elektromagnetik, yang kemudian akan membangkitkan arus pada lilitan receiver. Medan magnet terhadap waktu dapat membangkitkan arus listrik pada konduktor. Kemudian sinyal yang diterima pada receiver berupa sinyal sinus. Agar sinyal yang diterima pada receiver berupa sinyal sinus yang stabil dan dengan daya yang maksimal, maka harus dibuat rangkaian LC dengan frekuensi resonansinya sebesar 52 kHz. Sinusoidal yang ditangkap tidak bisa langsung diaplikasikan ke beban yang menggunakan arus bolak-balik atau AC, karena frekuensi yang berada di atas frekuensi peralatan yang banyak beredar di pasaran atau sebesar 52 Hz, karena dapat menyebabkan panas berlebih dan dapat merusak komponen. Nah, jadi oleh karena itu, pada receiver dibuat rangkaian bridge diode untuk merubah dari arus AC menjadi arus DC, kemudian dimanfaatkan pada beban. Pertama, keunggulan wireless charging adalah lebih praktis karena tidak lagi memerlukan kabel untuk melakukan charging. Saat waktu charge sudah selesai, maka akan ada bunyi penanda, jadi baterai tidak mudah bengkak atau rusak. Yang kedua, yaitu perangkat lebih awet karena tidak perlu mencolok dan mencabut kabel. Kabel dan port USB yang biasa mengalami kerusakan tidak akan dialami lagi. Yang ketiga, yaitu keunggulan yang dimiliki adalah lebih aman. Kita bisa terhindar dari konsleting. Perangkat yang kita gunakan kecil resikonya akan terdampak konsleting karena tidak terhubung langsung ke listrik. Yang keempat, yaitu dapat memfasilitasi banyak perangkat. Model wireless charging tertentu dapat digunakan di banyak perangkat sekaligus. Yang kelima, yaitu keunggulan terakhir, adalah dapat ditempatkan di berbagai tempat umum, seperti bandara, kafe, restoran, dan mall, tanpa perlu menyediakan berbagai macam charger dengan colokan berbeda untuk setiap merek. Di zaman yang serba digital ini, manusia tentunya sangat membutuhkan smartphone dan internet untuk dapat berkoneksi menuju dunia yang lebih luas. Karena itulah manusia dengan mudah dapat mencari informasi tentang topik tertentu yang mereka inginkan. Di samping teknologi yang berkembang semakin canggih, pastilah smartphone ataupun laptop yang kita gunakan sehari-hari menggunakan daya baterai sebagai sumber energinya. Semua perangkat komputer maupun smartphone masih memakai kabel untuk penyambung antara perangkat dan sumber listrik, di mana terkadang membuat kita yang sedang men-charge suatu perangkat tidak leluasa membawa atau memposisikan perangkat kita karena panjang kabel charger yang terbatas. Maka dari itu, di sini kita akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan charger wireless. Kelemahan yang pertama adalah harga yang mahal. Tentu saja wireless charging memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan charger biasa, sehingga kita perlu mengeluarkan hingga ratusan ribu untuk bisa mendapatkan wireless charging.
Yang kedua, yaitu kelemahannya adalah pengisian daya yang kurang efisien. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian daya dianggap lebih lama dari biasanya. Hal ini disebabkan karena daya kecil yang diberikan. Yang ketiga, yaitu perangkat yang kita miliki akan mudah panas. Jika sering menggunakan wireless charging, baterai bisa rusak dan menyebabkan kerusakan perangkat juga. Keempat, tidak semua perangkat bisa menggunakan wireless charging. Inilah kekurangan yang dikeluhkan para pengguna smartphone. Hanya smartphone dengan tipe tertentu yang bisa menggunakan wireless charging. Yang kelima, yaitu fungsi terbatas menjadi kekurangan wireless charging. Jika menggunakan kabel USB, kita tidak hanya bisa melakukan pengisian daya, tapi juga bisa untuk melakukan transfer data. Sementara wireless charging memiliki fungsi yang terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan, wireless charging memiliki harga yang tidak murah juga.